Gaji karyawan itu ada dua jenis ya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai berapa sih gaji karyawan martabak ya. Nah, untuk gaji karyawan martabak ini sebenarnya ada beberapa perhitungannya, dan juga ada fase dimana kalian itu kapan waktunya merekrut karyawan, kapan waktunya kalian masih harus sendiri. Oke, untuk gaji karyawan itu ada dua jenis ya. Ada yang bagi hasil atau ada yang harian. Nah, nanti gue bakal jelasin satu persatu bagaimana perhitungannya dan juga apa saja sih keuntungannya. Jadi teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Oke, untuk menggaji karyawan, yang pertama gue bakal jelasin mengenai bagi hasil ya. Oke, jadi karyawan itu di sini gimana kondisinya? Kalian itu emang sudah harus membutuhkan karyawan dan kalian itu sudah keteteran ya. Jadi kalian merekrut karyawan terus kalian menggajinya. Untuk bagi hasil sendiri di sini ada yang profit sharing, ada yang revenue sharing. Kalau profit sharing itu kalian bagi hasil berdasarkan laba bersih, sementara kalau revenue sharing itu berdasarkan masih laba kotor ya. Nah, saran gue sih kalau misalkan kalian mau bagi hasil itu berdasarkan dengan laba bersih, jadi udah dipotong semuanya dengan model biaya produksi ya, biar kalian nggak terlalu rugi. Nah, untuk bagi hasil sendiri berapa bang persentasinya? Biasanya persentasinya adalah kalau gue sih pakai 40-60, 40 itu buat pegawai, sementara 60% itu buat pemilik modal. Oke, untuk bagi hasil ini misalkan contohnya keuntungan totalnya adalah 15 juta ya. Jadi masih laba kotornya itu adalah 15 juta semuanya, dengan laba bersih misalkan 10 juta. Biasanya kan martabak itu rata-rata di markup itu 80-100% ya. Taruhlah keuntungan 1 bulan 15 juta, terus setelah dikurang-kurangi laba bersihnya adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini nanti kan dibagi 60-40%, berarti 60%-nya itu atau 6 juta buat pemilik usaha, sementara 4 juta itu buat pegawai. Nah, jadi untuk bagi hasil ini ada plus minusnya. Jadi keuntungannya adalah kalau misalkan penjualan kalian sepi, kalian nggak harus membayar karyawan itu dengan harga yang tinggi. Jadi kalau sepi ya kalian bayarnya nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan keuntungannya banyak, kalian harus bagi keuntungan juga dengan karyawan. Jadi untuk bagi hasil ini saran gue sih ketika kalian awal-awal masih ngerintis usaha ya, ketika kalian ngelihat omsetnya itu belum stabil dan juga belum terlalu banyak, maksudnya ketika kalian belum bisa ngehandle sendiri gitu, itu kan butuh karyawan dan juga nggak terlalu banyak banget. Kalau misalkan terlalu banyak banget, kalian mending harian karena nanti keuntungannya juga bakal banyak buat karyawan. Jadi untuk bagi hasil ini emang ada kondisi tertentunya. Nah, keuntungan lainnya adalah untuk bagi hasil karyawan itu lebih lama ikut berdagang martabak dibandingin harian. Kalau harian itu kan emang lebih kecil ya dibanding bagi hasil. Jadi yang rentan dari karyawan martabak adalah dia gampang sekali keluar. Kalau udah capek-capek ngajarin, biasanya kan baru bisa itu sekitar 1 bulan ke atas ya, sampai 3 bulan udah bisa keluar, itu kan sayang. Tapi kalau pakai sistem bagi hasil, dia lebih cenderung untuk bertahannya lebih lama. Tapi ya begitu, kalau misalnya kalian untung banyak, karyawan juga gajinya juga lebih tinggi. Jadi emang ada plus minusnya. Oke, yang kedua adalah sistem dari bayar harian ya. Untuk bayar harian ini bayarnya beda-beda tergantung kesanggupan dari yang punya usaha martabak ya. Ada yang 80.000 sehari, ada yang 100.000 bahkan 120.000 sehari.
Kalau misalkan di kios biasanya bayarnya 100.000 per hari, bahkan sampai 120.000. Berarti kalau seminggunya 6 hari kerja dikali 4 minggu itu bisa ngasilin 2,4 juta sebulan dengan bayaran 100.000 per hari ya. Itu udah termasuk biaya makan. Nah, keuntungannya adalah kalau kalian untung banyak ya, misalkan kalian untung yang tadi ya, untungnya adalah 10 juta sebulan, kalian hanya ngebayar karyawan adalah 2,4 juta. Sementara kalau bagi hasil kalian harus bayar karyawan 4 juta, itu kan jauh ya. Tapi kalau misalkan keuntungan kalian kecil, kalian tetap harus membayar karyawan itu 2,4 juta, nggak bisa dikurangin, karena emang perjanjian di awal adalah kalian bayarnya per harian. Nanti untuk bayarnya itu saran gue sih lebih baik per minggu ya, jadi jangan setiap hari bayar, setiap hari bayar, nanti kalian akan susah untuk menghitung pengeluaran dan juga pemasukan keuangannya. Nah, kerugiannya adalah biasanya karyawan itu lebih rentan keluarnya ya, karena untuk karyawan itu kan gajinya lebih kecil ya. Tapi kalau untuk pedagang martabak di mana ngejualnya hanya 8 jam ya, maksudnya dari sore sampai malam jam 10, nah itu 2,4 juta udah lumayan banyak. Biasanya kan kalau di kios itu kan temennya lebih banyak ya, ada yang bagian martabak telurnya, martabak manisnya, jadi dia kerjanya lebih kebantu. Oke, jadi untuk gaji karyawan ini menyesuaikan tergantung teman-teman sanggupnya di berapa. Saran gue sih kalau untuk baru buka usaha mending sendiri dulu, ngeliat medan ya, ketika udah 1 tahun kalian udah mulai keteter, baru kalian rekrut karyawan. Nah, di situ kalian bisa milih mau sistem gaji karyawan bagi hasil apa sistem gaji karyawan bayar harian. Oke, itu tadi informasi mengenai gaji karyawan. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman ketika teman-teman ngerekrut karyawan. Yang paling penting adalah karyawan martabak itu rentan keluar, jadi sebisa mungkin kalian harus mempertahankan dan juga harus punya backupan ya ketika karyawan itu udah keluar, karena mengajarkannya juga cukup lama. Oke, dari gua kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.